Nih, nagih nggak ada Apa nih? Debt collector kena mental pria berambut kribo balik tekan saat ditagih. KTA, nggak ada surat tugas. Nggak ada KTA, nggak ada surat tugas. Ya, jadi DC-nya ini yang ditagih ini. Tuh, mana lo mereka? Lu mau apa lo? Wih, Hah? Lu mau apa? Ada surat tugasnya? Lu itu. ribut-ribut. tugas? Oh, Ribut-ribut. Mana? 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 Hei, ini saya ada, bukan bukan ilegal. Mana? Surat tugas di mana? Kamu nanti lagi yang surat tugas katanya nggak ada. Mana? Ayo mana keluarin? Wih, Pak RT. Pak RT. Pak RT. kok sampai ke sana-sana sih emangnya? Kenapa? Kan motornya tadi di sini ya guys ya? Apa Pak RT? Surat tugas mana? Ada. Mana? Nah, ada tetangga juga yang lihat ya guys ya. Ini tetangga. Bukan. Ini DC-nya mau pulang jalan kaki ke sana, motornya ditinggal gitu. Maling apa ya? Maling kamu? Maling apaan? Kaca surat tugas. Ada surat tugas. Ada mana? Ada yang mana? Dari penagihan. Nih orang nih. Ya guys ya, jadi nasabah ini menuntut KTA dan surat tugas gitu ya. Siapa yang kalau didatangi DC lapangan itu saking takutnya ya melupakan hal itu. Ya, banyak pastinya ya. Nggak kelingan bahasanya tuh. Aduh gugup. Ya kan, boro-boro nanya ya surat tugas atau lain-lain gitu kan ya, udah takut duluan. Padahal guys ya, itu adalah hak kita. Ya. Mereka nginjak tanah kita, teras kita itu guys ya, itu harus ada persetujuan kita. Ya, apalagi sampai duduk di dalam rumah kita gitu. Kita berhak menanyakan mana KTA dan surat tugasnya gitu ya. Kalau misalkan tidak ada, ya saya bagaimana bisa percaya sama kalian ya, sama DC-DC ini gitu ya. Bisa saja Anda dulunya mantan DC itu sudah resign karena pengen uang gitu kan. Anda masih punya selembaran tagihan, Anda kesini nagih gitu kan. Bisa saja seperti itu. Nah, lalu Bang Kribo ini, ya ini sangat berani sekali. Ya patut kita contoh gitu ya. Keberaniannya patut kita contoh. Dalam dunia pinjol, di zaman pinjol ini kita wajib memberanikan diri guys ya. Kenapa? Karena pinjol itu taringnya hanya ada di DC lapangan. Ya, tanpa DC lapangan ya pinjol-pinjol ini musnah ya, gampang musnahnya ya kan. Pinjol-pinjol yang tidak ada DC lapangannya pun mengklaim ya di WA mereka, di WA penagihan mereka itu bahwa kami akan berkunjung ya, padahal nggak ada yang berkunjung gitu ya. Itu taringnya tuh di situ guys ya. Kalau OJK, pemerintah kita yang sangat baik hati ini ya, menekan ya undang-undang bahwa pinjol tidak boleh ada DC lapangan, wah langsung bangkrut guys. Setahun lah bangkrutnya gitu ya. Itu seperti itu. Oke, nah Bang Kribo ini ya patut kita contoh, tapi ini ya guys, ini kan berani gitu kan. Ada surat tugas. Kita lihat lagi. Mana lo mereka? Lu mau apa lo? Lu mau apa? Ada surat tugasnya? Lu itu. Ya, kan, berani berkonfrontasi gitu ya dengan DC ini gitu ya kan ya. Tapi yang patut kita contoh adalah yang pertama keberanian, yang kedua adalah pengendalian diri. Apa pengendalian dirinya? Yaitu tidak memakai kekerasan. Ya, walaupun Bang Kribo ini berani ya berkonfrontasi, ya kan, gentak-gentakan gitu kan ya, tapi dia tetap tidak memakai kekerasan, tidak memukul, tidak menendang, tidak menampar dan lain-lain. Gitu ya, karena ya guys ya, itu bisa saja merugikan nasabahnya sendiri. Ya, jika terlalu berani ya itu bisa apa ya? Merugikan masa depan Anda. Kemungkinan. Kenapa ya? Karena bisa saja DC-nya lapor polisi. Saya Pak di ini. Karena lagi butuh uang sih. Ya guys ya. Jadi dimanfaatkan gitu ya. Anda mukul saya gitu. Apalagi ada rekamannya gitu kan ya. Anda mukul saya gitu kan. Nanti ya nasabah ini ganti rugi. Ya kan seperti itu. Yang kedua, bisa saja tidak lapor polisi ya kan. Minta uang. Ya, kamu udah mukul saya, daripada lapor polisi sini saya minta 3 juta 4 juta ya. Nggak dikasih ya kan. Ini ya, perhatikan ya, grup DC-nya ya, bukan hanya DC ini saja, tapi grup DC-nya nggak terima ya kan,
Bang Kribonya ini sedang beli sate, ya kan, pukul dari belakang gitu kan, dipukulin gitu kan sama ya orang-orang berbadan besar gitu ya guys ya. Berani tapi jangan kekerasan. Kalau hanya bentak-bentak seperti ini sudah lumrah gitu ya di dalam dunia leasing, koperasi, finance gitu ya. Kita itu sampai melumrahkan sesuatu hal seperti ini karena OJK tidak tegas guys. Ya, ngapain kita ya nguras-nguras emosi seperti itu? Masih mending kita ini nguras emosi atau nguras tenaga itu ya dipakai untuk nguras bak mandi gitu ya. Itu lebih bermanfaat karena ada olahraga, ada pergerakan gitu kan. Sehat badannya. Ya, nguras sumur sekalian ya kalau pengen yang lucu ya kan. Tapi kalau seperti ini udah menguras energi, nguras emosi ya kan. Apa jadinya? Tidak jadi apa-apa kok. Ya, bisa saja besok ditagih lagi sama DC yang baru atau DC sebenarnya. Mau marah-marah lagi setiap hari kan gak mungkin. Seperti itu. Ya. Jadi saran saya sih ya bagi Anda ya, kita bisa contoh Mang Kribo ini gitu ya. Kita sangat bisa contoh keberaniannya dalam berkonfrontasi, dalam menghadapi DC-DC pinjol, DC lapangan pinjol gitu ya. Dan juga yang patut kita apresiasi adalah tidak memakai kekerasan gitu ya. Nah, kalau saya ya kalau saya prefernya tidak seperti itu karena dulu itu sering menghadapi DC lapangan ya. Dan saya memiliki kesimpulan bahwa kita itu tidak perlu menghadapi DC lapangan. Ya. Saya adalah orang yang sering ya menghadapi DC lapangan dulu. Ya, untuk orang yang sering menghadapi DC lapangan itu saya sangat menyarankan Anda tidak perlu sama sekali yang namanya berhadapan dengan DC lapangan. Oke, nggak apa-apa, tidak ada hukumnya, di OJK tidak menetapkan Anda itu wajib menemui DC lapangan, ya kan? Nah, sekarang kita lihat komentarnya di sini ya. Di sini ada yang bilang begini, tampangnya kayak DC Kredivo yang waktu itu datang, mirip ya. Cuma kalau dia datang baik-baik sih, pakai lanyard, name tag, nama perusahaan atau tulisan Kredivo, tahu bener apa kagak? Kagak nyampe 5 menit terus caps, Ogut bilang kagak ada uang bang. Ogut galbay 1 tahun Kredivo area Jabodetabek ya. Dia waktu itu dia bilang tampangnya kayak DC Kredivo yang waktu itu datang, mirip gitu ya. Cuma kalau dia datang baik-baik, ya pakai lanyard dan name tag. Dulu ya kan, kalau sekarang udah resign gimana? Ya kan masih punya datanya? Kan gitu kan? Bagaimana tuh kalau gitu tuh? Ya kan, nggak ada name tag-nya, nggak ada KTA-nya, ya kartu tanda anggota dan lain-lain. Bagaimana kalau seperti itu? Itu yang wajib diselesaikan tuh. Ya, dengan cara menghapus semua pinjol-pinjol yang ada. Gitu. Oke, ya. Lalu sebenarnya kasihan juga kalau kayak gini sama-sama kerja cari uang untuk keluarga. Tapi salah juga kadang barbar yang membuat kita geram sebenarnya. Nasabah juga nggak ada niatan galbay tapi karena belum ada dana untuk bayar plus keadaan yang memaksa untuk galbay ya mau gimana lagi gitu ya. Nah, jadi Bang Kribo ini marah-marah juga mungkin ya ada sebab akibat gitu ya. Sebabnya DC-DC ini sudah ngamuk-ngamuk duluan, sudah bentak-bentak duluan gitu ya. Bang Kribonya marah-marah ya kan. Kalau hanya ngasih surat-surat saja gitu kan, kasih surat terus udah gitu kan ya. Ya itu tidak mungkin ada ya konfrontasi seperti ini. Untuk Abang FC udahlah cari kerja lain aja. Duit yang ditagih juga bukan duit Anda, jangan sok-sok keras di kampung orang. Dapat komisi juga nggak seberapa, masih mending patah tulang. Lah kalau langsung tamat di tempat, kasihan orang rumah yang nungguin bapaknya nggak pulang-pulang. Saya agak setuju guys di sini ya. Jadi ketika Anda itu bekerja sebagai DC lapangan ya, Anda tidak perlu terlalu loyal dengan perusahaan Anda. Saya beritahu Anda seperti itu buat DC ya, mau DC WA, DC lapangan ya yang nonton video saya ya, nggak perlu Anda itu terlalu loyal, terlalu berdedikasi untuk perusahaan Anda. No, jangan pernah sampai Anda ya, jangan pernah sampai ini seperti ini ya, berantem seperti itu. Nggak usah guys, beneran ya. Kenapa? Ya karena sebenarnya ya perusahaan pinjol, leasing, tempat Anda bekerja itu nggak peduli banget dengan Anda. Misalkan ya, bos, tadi saya habis berantem dengan dengan nasabah. Oh iya, dapat tagihannya. Enggak sih. Ya goblok kamu. Kamu udah berantem tapi nggak dapat tagihannya. Goblok memang. Gitu guys. Ya, mereka nggak peduli Anda berantem, Anda ditempeleng, Anda dipukul.
Ya, kalau sampai keluarga nasabahnya ya geruduk kantor pinjol itu digeruduk, ya kan nanti Anda yang ini nih Pak, bukan karyawan saya. Sangat menyedihkan sekali. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.